Hello Joe, welcome back to Criminal Case. Nah, hari ini gue bakal bahas kasus yang sangat-sangat rumit ya, Cok. Terus ntar plot twist juga. Nanti di persidangannya lu semua bakal dibikin bingung, Cok. Kayak yang tadinya lu mikir, wah ya ini kayaknya pelakunya nih. Nanti muncul lagi nih bukti baru. Ntar lu jadi kayak, lah kok begitu? Jadi ini pelakunya atau bukan? Ya pokoknya rumit banget lah, bakal dibikin bingung ntar lu. Dan di sini polisi juga kesusahan banget buat buktiin kalau orang ini bersalah, karena si orang ini tuh juga nge-hire pengacara yang top gitu jadi polisi juga bingung sendiri. Nah, jadi nanti itu ada seorang pria gitu yang telepon polisi yang bilang kalau istrinya ini jatuh dari tangga Nah, terus waktu diinvestigasi lebih dalam ternyata banyak banget kejanggalan lah. Tapi ya walaupun ada yang janggal, polisi juga bingung juga ngurusinya gimana karena nggak ada bukti segala macam. Nanti ini kasusnya juga jadi kasus kasus yang setengah terpecahkan tapi juga nggak terpecahkan. Tonton sendiri dah penasaran apa yang sebenarnya terjadi sama istri si pria itu dan nanti persidangannya serumit apa makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke ceritanya. Nah, sebelum lu bertanya-tanya, gue udah pernah bahas kasus ini tapi waktu itu gue bahas cuman kayak seiprit doang, Cok. Kayak pendek banget videonya, kayak cuman luarnya doang. Nah, di video kali ini gue bakal bahas secara detail, sedetail-detailnya, sepersidangan-persidangannya Nah, oke. Jadi di kasus kali ini tuh terjadi di kota Durham di Carolina Utara di Amerika Serikat. Jadi ada pasang suami dan istri nih bernama Michael dan Kathleen Peterson. Ini gue ceritain dulu backgroundnya si Michael sama Kathleen biar lo tuh bisa punya gambaran gitulah kayak nih Michael orangnya gimana, Kathleen orangnya gimana Oke, jadi si Michael Peterson itu lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1943 di Nashville, Tennessee di Amerika. Tapi di tahun 1960-an dia tuh pindah ke kota Durham buat kuliah di Duke University. Itu salah satu universitas yang top lah di Amerika. Sampai akhirnya dia lulus dari Duke University. Si Michael ini nikah sama seorang wanita bernama Patricia Sue. Ketemunya di Duke University juga. Terus nggak lama setelah nikah, si Michael ini gabung sama angkatan laut nih. Dia join ke army gitulah. Terus di tahun 1968 dia dikirim ke Vietnam. Dia tugas tuh di Vietnam sampai akhirnya di tahun 1971 dia balik lagi ke Amerika. Di tahun itu pun Michael mutusin buat pensiun dari tentara. Terus ya udahlah, dia diberhentikan secara terhormat bahkan dia juga dapat medali. Terus waktu Michael pensiun, Michael nih masih harus LDRan sama istrinya, Cok, karena si Patricia itu kerjanya di Jerman. Jadi Patricia tuh kerja di kayak kedutaan Amerika yang ada di Jerman gitulah, dan pangkatnya itu juga udah tinggi gitu. Jadi ya sayang lah kalau mau ditinggal Dan BTW si Patricia sama Michael itu punya dua anak bernama Todd sama Clayton. Nah, setelah dia keluar dari tentara, dia tuh coba buat nulis sebuah novel gitulah, karena Michael tuh emang hobi nulis Dia nulis novel tentang militer gitu, tapi novelnya fiksi Novel pertamanya itu berjudul The Immortal Dragon dan bisa dibilang cukup sukses novelnya, cukup laris gitu. Sudahlah, dia jalanin hidupnya kayak biasa. Nah, si Michael sama Patricia tuh punya temen deket banget namanya Elizabeth Radcliffe. Nah, si Elizabeth ini meninggal karena sakit. Tapi si Elizabeth udah punya dua anak, Cok. Sedangkan Elizabeth nih single mother kan. Jadi waktu Elizabeth meninggal, anaknya lontang-lantung nih. Dan karena teman dekat, si Michael sama Patricia akhirnya mutusin buat ngangkat si anaknya Elizabeth itu jadi anak mereka. Jadi Michael sama Patricia nih sekarang punya 4 anak nih 2 anak kandung, 2 anak angkat. Tapi ya udah gitu, orang si Michael juga novelnya tadi kan laris kan. Terus si Patricianya juga karirnya bagus. Jadi mereka nggak ada masalah keuangan gitu. Mau ngidupin 4 orang anak juga gampang lah. Nah, ini gue bakal ceritain backgroundnya si Kathleen juga nggak gitu banyak sih backgroundnya Kathleen. Di si Kathleen itu kurang lebih lah sama si Michael. Dari kecil dia tuh jadi harapan orang tuanya, karena Kathleen tuh termasuk anak yang pinter. Dia disupport mati-matian sama orang tuanya. Kathleen juga kuliahnya di Duke University, salah satu universitas yang top. Keluar dari Duke dia langsung dapat kerjaan dan pangkatnya tuh juga udah bagus
bagus gitu ya buat freshman. Dan bahkan di tahun 1970-an dia tuh jadi siswa perempuan pertama yang masuk di jurusan teknik Cok di Amerika pada tahun itu. Nah terus habis lulus kuliah, Kathleen ini juga udah sempat nikah sama seorang pria bernama William. Mereka punya seorang anak bernama Kathleen, tapi sayangnya si Kathleen itu harus cerai ya sama suaminya. Tapi si Kathleen ini dapat hak asuh anaknya si Caitlin, dan emang namanya hampir sama Cok. Intinya mereka cerai, si Michael tuh juga cerai. Terus si Kathleen ini pindah ya kan, dia tinggal di satu komplek rumah gitu bernama Forest Hill, sedangkan si Michael juga tinggalnya di Forest Hill. Jadi mereka tuh kayak tetanggaan gitu ya, satu komplek rumah. Dan ya mereka cukup deket tuh karena ya mungkin apa ya, relate gitu ya, kayak sama-sama single parents ya kan, ngurusi anaknya sendiri, sama-sama sukses juga pada saat itu. Kathleen seorang eksekutif di perusahaan tempat dia kerja, si Michael itu ya novelis ya, seorang penulis yang novelnya laris. Akhirnya mereka relate, sering ngobrol segala macem, deket, sampai di tahun 1997 mereka akhirnya nikah Cok. Oh, dan BTW Forest Hill ini kawasan yang bisa dibilang apa ya, komplek rumah yang elit banget Cok, karena ya rumahnya si Kathleen sama Michael nih ya bisa dibilang gede gitu ya. Mereka termasuk orang yang kaya di Amerika. Akhirnya pas mereka nikah, mereka beli rumah lagi buat bareng. Dan lu tahu itu rumah ada berapa kamar? 14 kamar Cok. Ya lu bayangin aja segede apa itu rumahnya, 14 kamar ya. Terus yaudahlah mereka nikah. Si Michael bawa 4 anaknya, si 2 anak kandung sama 2 anak tiri. Si Kathleen bawa 1 anaknya si Caitlin. Dan habis mereka nikah, tetangga-tetangganya tuh ngelihat keluarga Peterson ini tuh kayak apa, kayak couple goals gitu ya, kayak family goals, kayak rukun kaya ya kan, termasuk keluarga idaman gitulah. Banyak orang yang pengen jadi kayak si Michael sama Kathleen. Udah tuh mereka hidup kayak biasa, harmonis aja, nggak, tetangganya juga nggak pernah dengar ada masalah sedikit pun di keluarga mereka. Sampai di tanggal 9 Desember tahun 2001, tengah-tengah malam, kepolisian di sana itu dapat telepon dari si Michael yang bilang kalau istrinya si Kathleen itu mengalami musibah Cok. Si Kathleen ini jatuh dari tangga. Dan ya si Michael bingung mau ngapain, dia panik. Akhirnya dia telepon polisi. Gak lama officer datang ke rumah itu. Waktu dicek keadaannya si Kathleen ini udah bukan cuman pingsan, tapi udah nggak bernyawa Cok. Dan terus ditemuin ada kayak bercak-bercak darah gitu di tembok, di lantai, kayak apa ya, kayak nyiprat gitu darahnya. Terus ditanya dong sama officer kayak, ini kejadiannya gimana kok bisa sampai kayak gini. Terus si Michael cerita lah. Jadi sebelum Kathleen jatuh, mereka tuh emang berdua lagi minum alkohol sambil nonton gitu, sambil chill. Nah terus malam-malam pas udah mau tidur, Michael itu pergi keluar buat matiin lampu, nggak tahu buat apa. Nah terus si Kathleen itu pergi ke kamar udah mau tidur ke lantai 2. Waktu si Michael masuk ke rumah, tiba-tiba Kathleen udah ngeletak Cok. Udah pokoknya keadaannya udah begitulah gitu. Si Michael juga kaget apa yang terjadi. Dan ya akhirnya dia telepon 911 karena panik. Ya udahlah, akhirnya karena 2 officer ini juga bingung mau ngapain, dia bukan polisi yang biasa nanganin kasus begini, ditelepon lah satu officer bernama Terry Wilkins buat bantuin gitu. Officer Terry dateng, dan waktu sampai ke rumahnya officer Terry langsung curiga Cok, karena biasanya kalau ada kasus orang jatuh dari tangga itu nggak sampai segininya gitu, nggak sampai ada darah di mana-mana gitu, nggak sampai begitu. Misal pun ada darah tuh paling cuman ya di tempat dia jatuh gitu, nggak sampai nyiprat kemana-mana. Terus kan jasadnya si Kathleen langsung dibawa buat diautopsi nih, buat dicari tahu gitu. Biasanya kalau orang jatuh dari tangga meninggalnya karena ya patah tulang atau cedera yang parah di otak segala macem. Dan waktu hasil autopsi keluar, Kathleen meninggal karena kehabisan darah aja. Padahal tadi si Michael tuh bilang waktu ngelihat Kathleen jatuh dia langsung telepon polisi ya kan. Jadi ya mulai ada yang janggal. Dan yang bikin janggalnya lagi, lu tahu apa? Tulang-tulangnya Kathleen semua normal Cok. Nggak ada yang patah, nggak ada tulang-tulang yang retak gitu, nggak ada aja. Tapi bisa sampai meninggal kayak gitu ya kan, kocak Cok. Akhirnya karena officer Terry ini nganggep ini kasus yang sangat janggal, akhirnya officer Terry minta bantuan seorang detektif yang nanganin kasus ini tuh bernama Art Holland. Lama
Detektif Art dateng buat ngecek TKP, sedangkan si Officer Terry itu di ruang tengah ngawasin si Michael. Dan lo tahu perilakunya Michael ini juga nggak kayak apa ya, nggak kayak suami yang barusan kehilangan istrinya gitu. Si Michael tuh malah mainan komputer, Cok. Komputer yang ada di ruang tengahnya malah ngotak-ngatik komputer, nggak yang panik, histeris, sedih, nggak, Cok. Ngeliat perilakunya Michael tambah curiga lagi kan, Officer Terry sama Detektif Holland. Nah terus waktu diinvestigasi lebih detail, di sini Detektif Holland nemuin ada bercak-bercak darah di paving luar rumahnya si Michael. Terus di sofa, di pintu depan itu juga ada bercak darah yang kelihatan habis dilap gitu ya, tapi kayak kurang bersih. Terus Detektif Holland juga nemuin ada bau alkohol di wastafel rumahnya Michael, Cok. Jadi ini bikin detektif curiga kan, kayak katanya lu habis minum-minum, kenapa dibuang ke wastafel kan nggak masuk akal. Sampai akhirnya di tanggal 19 Desember tahun 2001 Kathleen dimakamkan. Oh dan BTW Michael tuh habis kejadian itu dia nggak ngubungin keluarganya Kathleen, Cok. Kan biasa kalau orang normal gitu ya, suami istrinya kenapa-napa atau suaminya kenapa-napa kan ya langsung hubungin keluarganya kan, pasti cerita. Ini enggak, Cok. Keluarganya Kathleen itu taunya dari polisi kayak sehari setelah Kathleen meninggal gitu. Si Michael nih cuman tiba-tiba telepon, pemakaman Kathleen di tanggal segini ya, jam segini, udah gitu doang, Cok. Michael nggak cerita apapun ya, ditanya juga nggak jawab. Di sini keluarganya Kathleen mulai kesel gitu sama si Michael, kayak ini orang aneh banget, Cok. Ya lu tau lah tadi Kathleen dibesarinya kayak apa sama mama papanya kan, disupportnya 100% biar bisa masuk ke universitas yang bagus ya kan, bisa dapat kerjaan yang bagus. Maksudnya kan orang tuanya juga ya berarti sayang banget gitu sama Kathleen ya kan, sampai disupport begitu. Dan ya dengar anaknya meninggal tiba-tiba gitu, bukan dari suaminya lagi yang ngomong, kan sakit hati, Cok. Dan yang bikin sakit hati lagi tahu apa? Ternyata si Michael itu malah ceritanya ke pengacara duluan. Jadi habis kejadian ini si Michael langsung nge-hire pengacara dulu, Cok. Nah terus laporan dari hasil autopsinya Kathleen keluar lagi. Jadi di sini emang bener ditemuin ada kandungan alkohol di darahnya Kathleen, tapi itu cuma 0,07%, Cok. Yang dimana itu tuh nggak cukup buat bikin seseorang mabok gitu. Kayak 0,07% tuh paling ya udah aja gitu, paling celeng-celeng dikit, Cok. Nggak sampai yang sempoyongan bisa bikin orang jatuh dari tangga gitu, enggak, Cok. Terus di sini Detektif Holland coba buat neken si Michael terus kan, kayak ini apa yang sebenarnya terjadi, ini janggal segala macam. Tapi si Michael tuh tetap bersikeras gitu, kayak ya kecelakaan Pak, musibah, saya juga nggak tahu, saya juga kaget segala macem. Tapi ya walaupun gitu Detektif Holland masih kayak ada yang janggal gitu. Terus beritanya si Kathleen ini juga mulai nyebar, dan banyak orang yang kaget, Cok, kayak wanjir, ini kok family goals kita nih tiba-tiba ada masalah kan segala macem. Dan berita yang nyebar tuh bukan berita tentang Kathleen jatuh dari tangga, enggak. Beritanya yang nyebar tuh kayak Kathleen ditemuin meninggal di rumahnya, terus ada yang janggal segala macam gitulah. Jadi para tetangga-tetangga orang-orang itu kayak ngelihat Michael, wah lu ngapain istri lu nih gitu deh. Jadi kayak ngelihat namanya Michael ini udah mulai jelek gitu. Detektif Holland karena emang curiga banget, dia nginvestigasi lebih dalam tentang si Michael kan, ditanya temennya, keluarganya, semuanya, tangganya ditanya lah. Sampai akhirnya Detektif Holland itu dapat info. Jadi ternyata si Michael itu sempat nyoba mau pindah karir jadi politikus, Cok. Jadi dari penulis novel awalnya dia jadi kolumnis dulu. Jadi kolumnis nih kayak seorang penulis yang jurnalis kayaknya ya. Jadi orang yang nulis artikel kayak sebuah opini gitu buat dipublish ke koran. Ya isinya tuh opini tentang ngeritik para politikus-politikus itu gitulah ya. Nah waktu jadi kolumnis si Michael ini sering banget tuh ngeritik pejabat-pejabat tuh. Lumayan pedes juga omongannya. Kayak pejabat yang korup, polisi yang korup, semua ditulis tuh sama Michael. Nah terus karena emang Michael nih startnya udah punya nama gitu ya sebagai novelis yang cukup terkenal, juga pernah jadi anggota militer. Jadi waktu jadi kolumnis nih nggak butuh waktu lama buat namanya Michael naik gitu. Orang-orang langsung pada tahu kan si Michael. Sampai di tahun 1999 Michael itu nyalonin diri sebagai wali kota Durham, Cok. Tapi ya pencalonannya si Michael ini nggak berjalan mulus ya, karena sempat ada kontroversi yang bikin namanya Michael itu jadi jelek. Jadi si Michael itu punya bekas cedera di kaki gitu ya. Dan Michael ngakunya dia itu dapat cedera itu karena ngelindungin temennya waktu di militer ya, waktu di Vietnam dari granat, Cok.
Jadi kayak ada granat datang gitu, si Michael nolongin temennya, ngelindungin temennya gitu, dan itu ketahuan kalau itu bohong, Cok. Jadi cedera itu ya emang cedera, kakinya pernah cedera, tapi bukan karena granat itu, tapi karena kecelakaan mobil. Nah, kebongkar tuh kebohongannya si Michael kan. Langsung, Cok, yang tadinya banyak orang yang dukung Michael gitu karena udah punya nama, jadi ya respectnya udah mulai hilang lah gitu. Reputasinya udah jelek banget karena ketahuan bohong ya. Gara-gara itu akhirnya si Michael gagal jadi wali kota Durham, dan setelah dia gagal, ekonomi keluarganya anjlok, Cok. Karena bener-bener Michael tuh jor-joran ya, bener-bener all in buat jadi wali kota, buat ya bayar kampanye segala macamnya ya kan. Terus dia juga udah nggak aktif nulis lagi. Jadi si mereka tuh hidup sehari-harinya bener-bener dibiayain sama Kathleen lah. Sampai di tahun 2000, Kathleen itu juga apa ya, keadaan finansialnya anjlok juga, Cok. Intinya perusahaan di tempatnya Kathleen kerja ini mengalami penurunan gitulah ya. Jadi ya banyak karyawan yang harus di lay off ya, yang harus dipecatin. Akhirnya ekonomi mereka berdua sama-sama turun, sama-sama hancur. Dan ya kalau lu denger dari ceritanya tadi kan mereka berdua nih hidupnya mewah gitu ya. Rumahnya kamarnya 14 kamar, Cok. Dari yang tadinya hidupnya mewah ya mereka mau nggak mau harus nurunin standar kehidupannya ya kan. Udah gitu rumah mereka kan juga maintenance-nya mahal, Cok. Dan waktu diselidiki lebih dalam lagi sama detektif Holland, ternyata mereka tuh punya masalah finansial, Cok. Jadi si detektif Holland tuh dapat laporan dari bank gitu kalau Peterson ya, keluarga Peterson itu punya utang sebesar $143.000, itu setara kayak 1,2 miliar di tahun itu ya. Terus Kathleen ini juga punya asuransi jiwa senilai $1,8 juta, dan pewarisnya itu si Michael, Cok, bukan anaknya. Jadi kalau Kathleen meninggal, yang dapat duitnya ya Michael. Nah, walaupun info-info ini udah mulai muncul di berita gitu ya, kayak Michael nih pelakunya segala macam, tapi tetap ada apa ya, teman-temannya Michael, tetangga-tetangganya, dan beberapa orang yang percaya kalau Michael itu dijebak sama politikus gitu. Karena ya waktu Michael jadi kolumnis kan dia mulutnya pedes banget tuh, ngeritik pejabat segala macam. Mungkin ada pejabat yang dendam, si Michael dijebak. Masih ada orang yang berpikiran kayak gitu, Cak. Nah, terus waktu hasil otopsi yang lebih lengkapnya lagi itu keluar dan dipublikasiin, baru tuh orang-orang yang mikir kayak gitu tadi mulai berubah pikiran nih, kayak wah ini bener-bener nih kayaknya Michael nih pelakunya. Karena dari hasil otopsi itu di kepalanya Kathleen itu ditemuin ada 7 luka benda tumpul, Cok. Jadi kayak habis digebuk gitu, bukan meninggal karena jatuh tuh bukan. Dan di sini forensik nih juga udah berani memastikan gitu 100% kalau ini meninggalnya bukan akibat benturan anak tangga, tapi ya karena digebuk sama seseorang entah siapa. Sampai akhirnya di tanggal 20 Desember tahun 2001, Michael Peterson, tersangka utamanya, si suaminya sendiri, ditangkap, Cok. Ya ditangkap atas tuduhan pengambilan nyawa istrinya. Dan si Michael nih kooperatif ya, dia ditangkap ngikut aja gitu. Iya, walaupun dia kooperatif, dia masih tetap kekeh. Dia bilang kalau ya saya bukan pelakunya, saya nggak ngambil nyawa istri saya sendiri, masih ngelak-ngelak gitu ya. Sampai akhirnya si Michael nih sempat ditahan kan buat nunggu persidangan kan. Tapi ya Michael bayar bail. Akhirnya Michael dikeluarin dari tahanan itu. Dia bisa nunggu persidangannya tuh dari luar tahanan gitu. Dan di titik ini pun itu publik ya masih terbagi jadi 2 kubu gitu. Ada yang percaya Michael pelakunya, ada yang percaya Michael bukan pelakunya. Masih kayak ribut banget lah nih kasus ya, karena terbagi jadi 2 sisi gitu. Nah, terus detektif Holland coba nyari bukti lebih dalam lagi ya kan, sampai akhirnya ada satu wanita bernama Margaret. Jadi Margaret tuh temennya Elizabeth Radcliffe, si temen dekatnya keluarga Peterson tadi ya, yang anaknya diangkat. Si Margaret itu cerita kalau Elizabeth Radcliffe di tahun 1985 dia tuh meninggalnya karena apa tahu nggak? Karena jatuh dari tangga, Cok. Dan yang pertama nemuin jasadnya Elizabeth tahu siapa? Si Michael, Cok. Tapi waktu itu nggak ada yang curiga, jadi nggak apa ya. Ya udah aja gitu, kasusnya lewat aja. Si Elizabeth dianggap meninggal karena jatuh dari tangga. Polanya sama gitulah ya sama si Kathleen. Nah, di sini karena tadi nggak sempat diautopsi si jasadnya Elizabeth, detektif Holland mikir kan kayak
nih gue butuh bukti nih. Gimana caranya pokoknya jasadnya Elizabeth nih semoga masih belum terlalu rusak gitu ya, belum terlalu dikompos, jadi masih bisa diautopsi. Akhirnya detektif Holland pergi ke Texas ya, tempat dimana Elizabeth dimakamin. Digali itu kuburannya, ini udah izin ya, udah izin sama keluarganya Elizabeth dan dibolehin. Digali kuburannya Elizabeth, dibawa jasadnya buat diautopsi ya. Dan BTW ini jasadnya umurnya udah 15 tahun ya. Waktu dibawa ke forensik, diautopsi, dan lo tahu apa hasilnya? Ditemuin bekas luka benda tumpul di kepalanya Elizabeth. Ya polanya sama gitu kayak Kathleen, ditemuinnya jatuh dari tangga dan orang pertama yang nemuinnya si Michael. Di sini keluarganya Elizabeth kaget, kayak nggak nyangka aja gitu, padahal Elizabeth tuh udah kayak saudara lah. Si keluarga Peterson, si Michael sama Kathleen Peterson tuh udah deket banget gitu sama Elizabeth, sedekat itu sampai udah kayak jadi keluarga sendiri. Waktu muncul beritanya Elizabeth, mulai nih publik pelan-pelan nganggep kalau ya ini Michael kayaknya pelakunya nih. Yang tadinya ada dua kubu pelan-pelan udah pindah semua nih orang-orang yang tadi percaya Michael bukan pelakunya ya. Nah di sini PR-nya detektif harus bisa nemuin benda atau pentungan yang dipakai buat ngambil nyawa si Kathleen ya, atau ya Elizabeth. Teman kayak Elizabeth udah susah lah, udah 15 tahun lalu gitu. Jadi detektif di sini cuman fokus ke kasusnya Kathleen. Yang tadi kasusnya Elizabeth cuman buat mastiin aja gitu, ngeyakinin lagi lah. Ya udah tuh detektif Holland mulai nyari kan, kayak ini benda tumpul yang dipakai apa gitu, digeledah rumahnya Michael segala macem, nggak ketemu apa-apa. Sampai akhirnya detektif coba nyari bukti-bukti lain ya, komputernya Michael coba dilacak gitu, file-file yang dihapus coba di restore lagi, dibalikin lagi segala macem. Dan di sini detektif Holland itu nemuin kalau Michael tuh sempet searching apa ya, kayak situs dewasa ya, website dewasa yang isinya suka sesama jenis gitu. Jadi si Michael nih nggak normal gitu. Terus juga ditemuin pesan gitu ya, message di HP-nya si Michael. Jadi si Michael nih lagi chat-chatan sama seorang pria bernama Brad Wolgamott, dan mereka tuh mau ketemuan. Terus ya yang tahu-tahu aja lah ya, kayak sama-sama cowok gitu ya. Nah di sini detektif Holland itu berasumsi kalau hubungan pernikahannya Michael sama Kathleen itu retaknya karena ya ini, karena si Michael nih ternyata nggak normal gitu ya. Terus mungkin Kathleen malam itu lagi pakai komputernya Michael, nemuin ya website itu gitu, histori pencariannya Michael, nemuin atau mungkin nemuin pesannya si Michael sama si cowok tadi ya kan. Nah karena si Michael nih mungkin takut reputasinya hancur ya kan, Kathleen tahu tentang rahasianya Michael itu, kalau Michael suka sama sesama jenis, panik ya udah, karena takut rahasianya keluar, Kathleen disikat nyawanya karena ya Michael mau menjaga reputasinya dia lah, dia masih punya mimpi pengen jadi politikus gitu. Dan ya karena dia juga mungkin udah mulai mengalami masalah finansial, dia ngambil nyawanya Kathleen, dapat duit kan tuh tadi 1,8 deh. Sampai akhirnya di persidangan ini Michael itu nyewa pengacara top di Amerika pada saat itu bernama David Rudolph. Ini benar-benar pengacara yang terkenal banget gitu ya. Lihat ini si para polisi detektif juga udah mulai ketar-ketir kayak waduh, berhasil nggak nih si Michael ditangkap. Kita masuk ke persidangannya ya. Jadi di persidangan si pengacaranya Michael, David Rudolph, itu bilang begini ke hakim, gak mungkin si Michael ini ngambil nyawa istrinya sendiri. Kalau kalian lihat di telepon 911 malam itu, Michael tuh ngomongnya dengan dengan panik gitu ya, panik, bingung mau ngapain, sedih segala macem, campur aduk lah. Dan kalau emang Michael ngambil nyawanya si Kathleen, ngapain si Michael telepon 911 gitu-gitu lah, pembelaannya kayak gitu ya. Terus waktu si jaksa penuntut ngomong ya, dibuka semua tuh bukti-buktinya kalau Michael Peterson sama Kathleen tuh lagi ngalamin masalah finansial yang cukup parah ya. Mereka punya utang ke bank $143.000, dan ya dengan penghasilannya Michael sama Kathleen saat itu mereka nggak bisa nutup utang-utang itu cok. Boro-boro nutup utang buat maintenance rumahnya aja udah ngap-ngapan cok. Terus di sini dibuka juga kalau Kathleen ini punya asuransi jiwa senilai $1,8 juta, dan ya ini bisa jadi motifnya Michael buat nyelamatin Michael dari masalah keuangannya. Terus dia semua yang tadi ditemuin ya, yang benda tumpulnya segala macamnya itu dipresentasiin semua sama jaksa penuntut, cipratan darah segala macem, bahkan didatengin pakar blood splatter ya. Jadi emang ada orang yang tugasnya tuh bisa bahasanya ya, bisa tahu gitu kalau kira-kira kalau cipratan darahnya begini
ini orangnya meninggalnya kenapa, gitu-gitulah. Nah, kalau kata pakar blood splatter, cipratan darah yang dihasilin dari orang yang jatuh dari tangga itu nggak begitu, nggak sampai nyiprat kemana-mana gitu. Kalau emang si Kathleen jatuh dari tangga, ya mungkin kalau misal pun Kathleen ngalamin pendarahan, darahnya cuman ya di tempat Kathleen jatuh, nggak sampai nyiprat gitu. Terus di tembok deket Kathleen jatuh itu juga ditemuin apa ya, kayak jadi ada cipratan darah yang habis dilap gitu ya, dilap tapi nggak hilang cipratan darahnya. Itu juga dikasih tahu, dibawa ke pengadilan, ada bercak darah di pintu, di sofa segala macem, gimana caranya, Cok. Terus di sini yang tadi bukti di komputernya si Michael tadi, yang histori pencariannya tadi ya, sama pesan-pesannya Michael ke cowok tadi itu dibuka semua juga di persidangan. Kayak jaksa bilang, ya ini bisa jadi motif juga nih si Michael, mungkin si Kathleen ketahuan, yang tadi gue jelasin lah ya, Michael takut reputasinya hancur segala macam. Kasusnya Elizabeth juga diangkat di pengadilan ya, dikasih tahu kalau nih kemarin baru dilakuin autopsi segala macam. Nah, terus di sini David Rudolph, pengacaranya si Michael, bilang kayak, ya walaupun begitu ya, walaupun semua bukti-bukti yang lo tampilin itu, lo bisa buktiin nggak senjata yang dipakai Michael buat ngambil nyawa Kathleen mana gitu. Kalau emang Michael yang ngambil nyawa, mana buktinya, senjatanya mana. Di sini David Rudolph juga datengin seorang dokter gitu ya, dokter Henry Lee namanya. Si dokter Henry ini bilang kayak ada tanda-tanda pemukulan, itu forensik ngawur itu, gitu-gitulah ya. Itu juga bercak darahnya ya mungkin aja nyiprat kemana-mana, mungkin dia jatuhnya keras segala macem, gitu-gitulah ya. Nah terus jadi si Kathleen Peterson tuh punya adik namanya Candace. Si Candace nih bersaksi di pengadilan nih. Di pengadilan itu si Candace bilang kalau Candace itu pernah ngehadiahin Kathleen sebuah blowpoke. Ini nanti gue kasih gambarnya aja ya. Dan blowpoke yang dihadiahin sama Candace itu nggak bisa ditemuin sama detektif Holland, Cok. Udah digeledah rumahnya sedetail mungkin, tapi nggak ditemuin blowpoke itu, entah kemana, Cok. Terus si Candace ngasih foto blowpoke itu ya kan. Dan di sini kalau menurut forensik, kemungkinan besar luka benda tumpul yang ada di kepalanya Kathleen itu mirip sama bentuk blowpoke itu. Sampai akhirnya persidangannya kelar ya kan, belum ada keputusan tuh. Nanti lanjut lagi persidangan selanjutnya. Di persidangan terakhir, pengacaranya si Michael, si David Rudolph itu bawa blowpoke itu ke persidangan. Ngelihat itu orang-orang pada shock ya kan. Lah itu senjatanya. Terus di sini tapi David Rudolph bilang, ini blowpoke-nya ada di garasi rumahnya Michael Peterson sama Kathleen. Kok nggak ketemu tuh gimana maksudnya? Ini bisa dilihat aja udah sampai debuan begini. Mana mungkin dibuat ngambil nyawa si Kathleen ya, ini udah lama nggak dipakai ini blowpoke-nya, gitu-gitulah. Terus waktu dicek juga nggak ada bekas darah ya, udah debuan gitu-gitu. Tapi kalau menurut forensik setelah dilihat blowpoke-nya itu, forensik semakin yakin kalau luka yang ada di kepalanya Kathleen itu mirip, Cok, sama blowpoke itu. Ya intinya setelah pertarungan yang cukup sengit di persidangan di tanggal 10 Oktober tahun 2003, setelah lebih dari 3 bulan persidangannya berjalan, juri dan hakim akhirnya mutusin kalau Michael Peterson itu bersalah. Michael Peterson yang ngambil nyawanya Kathleen. Michael akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Walaupun sampai detik-detik terakhirnya si Michael ini masih kekeh kalau ya dia bukan pelakunya. Dan ya publik pun masih berdebat gitu, masih ada beberapa orang yang berpikiran kalau ya Michael itu bukan pelakunya. Tapi ada juga, banyak juga yang berpikiran kalau ya Michael tuh pelakunya gitu dengan bukti-bukti yang ada. Sampai akhirnya Michael itu di tahun 2011 bisa ngajuin banding. Michael ngajuin banding. Dan lu tahu hasil pengadilannya, hasil aju bandingnya apa? Michael dinyatakan tidak bersalah, Cok. Jadi Michael dibebasin, Cok. Kalau menurut persidangan yang aju banding ini, hakimnya bilang di persidangannya waktu itu hakimnya nggak fair gitu, karena ya harusnya ada kurangnya bukti segala macam lah ya. Intinya Michael dinyatakan tidak bersalah. Di aju banding itu Michael berhasil bebas. Wah, waktu Michael bebas, publik makin Cok. Ya. Itu tadi kisahnya Michael Peterson. Gimana menurut lu? Cukup bikin pusing. Gimana menurut lu, pelakunya atau bukan si Michael Peterson ini? Tapi kalau gue sih kayaknya sih dari bukti-buktinya sih kayaknya pelakunya dia yang ngambil nyawa Kathleen. Karena ya itu tadi, Cok, kayak kalau emang dia jatuh dari tangga, kenapa ada darah di pintu, ada darah di sofa, ya kan? Terus kenapa Michael juga ada ada bekas
darah yang dilap gitu di tembok, kan nggak masuk akal, Cok. Terus tiba-tiba tadi juga pengacaranya kok bisa bawa blowpoknya, itu kan kocak ya kan. Padahal rumahnya katanya sih udah digeledah secara menyeluruh gitu, secara detail. Tapi ya gimana menurut lu? Komen di bawah ya, pelakunya bener Michael atau bukan pelakunya, lu tim yang mana? Komen di bawah. Ya segitu dulu videonya. Ini harusnya cukup panjang buat menghantarkan kalian tidur. Ini versi komplit dari yang waktu itu pernah gue bahas. Ya semoga bisa menghantarkan kalian tidur, semoga bisa menghibur kalian. Ya segitu dulu videonya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, share juga ke teman kalian. See you on the next video.